Elias Bukrami, Regent, University London, UK. Next. Abstraknya yaitu makalah ini bertujuan untuk meninjau dan mensintesis kemajuan terkini dalam literatur model bisnis dan mengeksplorasi bagaimana perusahaan melakukan pendekatan terhadap inovasi model bisnisnya. Kemudian desain atau metodologi pendekatan tinjauan sistematis literatur inovasi model bisnis dilakukan dengan menganalisis 209 makalah yang diterbitkan antara tahun 2010 sampai dengan 2016. Temuan bukti yang ditinjau menunjukkan bahwa alih-alih melakukan proses evolusi berupa revisi terus-menerus, adaptasi dan penyempurnaan model bisnis yang ada, atau proses revolusioner untuk menggantikan model bisnis yang ada, perusahaan dapat mengeksplorasi model bisnis alternatif melalui eksperimen terbuka dan inovasi disruptif. Next. Kemudian keterbatasan implikasi penelitian. Meskipun tinjauan ini menyoroti berbagai cara untuk melakukan inovasi model bisnis, mekanisme yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah model bisnisnya dan faktor eksternal yang terkait dengan perubahan tersebut masih belum dieksplorasi. Kemudian implikasi praktis kerangka inovasi model bisnis nantinya dapat digunakan oleh para praktisi sebagai peta navigasi untuk menentukan di mana dan bagaimana mengubah model bisnis mereka. Orisinalitas atau nilai karena ada pendekatan yang saling bertentangan dalam literatur tentang bagaimana perusahaan mengubah model bisnis mereka. Tinjauan kami mensintesis pendekatan ini dan memberikan panduan yang jelas mengenai cara-cara inovasi model bisnis dapat dilakukan. Nah, dalam paper review ini kata kunci yang digunakan yaitu model bisnis, inovasi, proposisi nilai, penciptaan nilai, dan value capture. Next. Nah, konten daripada paper ini terdiri dari 7 ya, yaitu yang pertama introduction, kemudian yang kedua scope of and method of the literature review, kemudian yang ketiga prior conceptualization of business model innovation, kemudian yang keempat business model innovation framework yang terdiri dari value proportion, kemudian operational value, human capital, dan financial value. Kemudian nanti yang kelima itu ada way to change business model. Yang keenam ada discussion and future research direction yang terdiri dari approaches of business model innovation, degree of business model innovation, mechanism of business model innovation, dan nanti ada konklusinya di bagian ke-7. Next. Oke, yang pertama yaitu tadi introduction. Yang makalah ini berfokus pada topik inovasi model bisnis yang bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada sekaligus menawarkan wawasan tentang bagaimana perusahaan mengubah model bisnis mereka. Kemudian dimulai dengan menyoroti pentingnya inovasi model bisnis yang bagi perusahaan dalam hal kelangsungan hidup, kinerja, dan keunggulan kompetitif, khususnya dalam konteks perubahan ekspektasi pelanggan, kemajuan teknologi, dan deregulasi. Kemudian terdapat pendekatan yang bertentangan dalam literatur mengenai bagaimana perusahaan dapat mengubah model bisnis mereka. Kemudian salah satu perspektif menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengeksplorasi model bisnis alternatif melalui proses evolusi yang melibatkan perubahan bertahap terhadap berbagai elemen model bisnis yang ada. Kemudian di lainnya juga perspektif lain yang telah berorientasi pada praktek menyatakan bahwa model bisnis inovatif dapat dikembangkan melalui proses revolusioner yang melibatkan penggantian total model bisnis yang ada. Fragmentasi dalam penelitian sebelumnya disebabkan oleh berbagai landasan disiplin dan teori yang
yang menjadi dasar kajian inovasi model bisnis, termasuk kewirausahaan, sistem informasi manajemen, inovasi, pemasaran, dan strategi. Selain itu, berbagai jenis model di berbagai industri telah dieksplorasi seperti model bisnis digital, kemudian sosial, dan model bisnis berbasis berkelanjutan di industri seperti penerbangan, manufacturing, retail, dan telemedis. Yang disoroti dalam makalah ini bahwa meskipun tinjauan sebelumnya berfokus pada konstruksi umum model bisnis, tinjauan ini secara khusus berfokus pada inovasi model bisnis dan bertujuan untuk memperjelas dan bagaimana perusahaan mengubah model bisnis mereka. Panduan ini berupaya mensintesis pendekatan evolusioner dan revolusioner yang saling bertentangan dan memberikan panduan mengenai cara-cara inovasi bisnis dapat dilakukan. Tinjauan ini juga bertujuan untuk mengungkap bidang inovasi di mana model bisnis alternatif dapat dieksplorasi. Kemudian makalah ini dilanjutkan dengan penjelasan tentang ruang lingkup dan proses tinjauan literatur. Temuan tersebut kemudian disintesiskan ke dalam kerangka teoritis inovasi model bisnis. Terakhir, makalah ini membahas jalur penelitian masa depan terkait dengan pendekatan derajat mekanisme inovasi model bisnis. Nah, ini kita masuk ke ruang lingkup dan metode tinjauan pustaka. Di dalam makalah ini menguraikan ruang lingkup dan metodologi tinjauan literatur sistematis yang dilakukan dengan topik inovasi model bisnis. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk meminimalkan bias penelitian dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang subjek. Yang cakupannya yaitu tinjauan ini berfokus pada literatur model bisnis yang diketahui sangat beragam ya. Kemudian makalah jurnal terpilih diterbitkan antara Januari 2010 dan Desember 2016 karena sebagian besar kontribusi dalam bidang ini terjadi selama periode ini. Kemudian pencarian dilakukan di 4 database yaitu EBSCO, Business Complete, ABI atau Inform, GSTOR, dan Science Direct. Kemudian pencarian tersebut menggunakan istilah-istilah seperti model bisnis, proposisi nilai, penciptaan nilai, dan penangkapan nilai yang muncul dalam judul, abstrak, atau istilah subjek. Awalnya 8.642 makalah peer review diidentifikasi. Kemudian metodologi. Kriteria inklusi didasarkan pada makalah yang secara khusus membahas model bisnis mendapat peringkat tinggi menurut daftar The UK Association of Business School ABS 2010. Pemeringkatan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor dampak jurnal dan tindakan komprehensif lainnya untuk memastikan kualitas jurnal yang tinggi. Setelah menerapkan kriteria, 830 makalah dipertahankan setelah menghilangkan duplikasi. Kemudian Harvard Business Review yang tidak ada dalam database yang dipilih namun tercantum dalam ABS juga dimasukkan, sehingga menghasilkan 112 entry tambahan. Tinjauan ini berfokus pada inovasi model bisnis dengan mempertimbangkan proporsi nilai, penciptaan nilai, dan penangkapan nilai sebagai subtema. Untuk memastikan relevansi makalah bagian utama, makalah diperiksa, diberi kode, dan diklasifikasikan. Yang pada akhirnya 219 makalah dimasukkan dalam review. Next.
Kemudian masih dalam ruang lingkup dan metode tinjauan pustaka itu ada analisisnya. Para penulis meninjau 219 makalah menggunakan protokol yang mempertimbangkan bidang inovasi, komponen, elemen, dan aktivitas, perspektif teoritis, dan temuan utama. Tema utama penelitian inovasi model bisnis diidentifikasi melalui makalah pengkodean sehubungan dengan di mana model bisnis alternatif dapat dieksplorasi, khususnya dalam hal proposisi nilai, penciptaan nilai, dan penangkapan nilai. Secara keseluruhan, makalah ini menetapkan pendekatan yang ketat untuk melakukan tinjauan literatur sistematis dalam domain inovasi model bisnis, memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup, kriteria seleksi, dan metode analisis yang digunakan dalam proses peninjauan. Kemudian yang ketiga yaitu konseptual inovasi model bisnis sebelumnya. Makalah ini membahas konseptualisasi inovasi model bisnis sebelumnya dan menyoroti perlunya landasan teori yang lebih kuat dalam bidang ini. Bab ini mengidentifikasi berbagai perspektif teoritis dan kerangka kerja yang telah digunakan untuk memahami dan menjelaskan inovasi model bisnis. Kemudian pandangan berbasis sumber daya dan ekonomi biaya transaksi, yaitu beberapa penelitian telah memasukkan sebagian teori yang sudah ada seperti pandangan berbasis sumber daya dan ekonomi biaya transaksi untuk mengkonseptualisasikan inovasi model bisnis. Kemudian perspektif sistem aktivitas, Shot dan Amit 2010 menunjukkan bagaimana model bisnis inovatif dapat dikembangkan dengan berfokus pada tema, desain, kebaruan, penguncian, saling melengkapi, dan efisiensi. Dan elemen desain yang terdiri dari konten, struktur, dan tata kelola yang menggambarkan sumber dayanya, penciptaan nilai, Chatterjee 2013. Menggunakan perspektif ini untuk menunjukkan bagaimana perusahaan dapat merancang model bisnis inovatif yang selaras dengan logika penangkapan nilai. Kemudian ada juga menggunakan perspektif kemampuan dinamis. Inovasi model bisnis dibingkai sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan eksperimen awal yang diikuti dengan revisi, adaptasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Demil dan Lecoq 2010 menyoroti pentingnya konsistensi dinamis dalam mempertahankan kinerja sambil melakukan inovasi model bisnis. Kemudian Mesger di 2014 memandang inovasi model bisnis sebagai kemampuan dinamis berbeda yang memungkinkan perusahaan merasakan peluang memanfaatkannya dan mengkonfigurasi ulang kompetensi dan sumber daya mereka. Kemudian ada teori praktek, Mason dan Spring 2011 meneliti inovasi model bisnis dalam industri rekaman suara dan menemukan bahwa hal itu dapat dicapai melalui berbagai kombinasi praktek manajerial. Kemudian pendekatan statis versus transformasional, model bisnis terkadang dipandang secara statis, dengan fokus pada elemen inti yang mempengaruhi kinerja bisnis pada titik waktu tertentu. Perusahaan lain mengadopsi pendekatan transformasional, menekankan bagaimana model bisnis berubah seiring waktu sebagai respon terhadap inovasi dan perubahan lingkungan. Kemudian kerangka konseptual sebelumnya, sebelum tahun 2010, beberapa kerangka konseptual berfokus pada konsep model bisnis umum. Johnson dan kawan-kawan di 2008 mengusulkan proses 3 langkah untuk menentukan perlunya perubahan dalam model bisnis yang ada. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, menciptakan model yang menguntungkan,
dan mengembangkannya berdasarkan pengujian dan pembelajaran. Meskipun banyak kerangka kerja telah dikembangkan sejak saat itu, banyak kerangka kerja yang bersifat statis dan mungkin tidak secara komprehensif menangani elemen dan aktivitas yang ada. Maksud kami, aktivitas yang dapat dieksplorasi model bisnis alternatif. Beberapa kerangka kerja mengabaikan elemen yang berkaitan dengan proposisi nilai, penciptaan nilai, dan atau kaptu nilai. Oke, untuk poin 4 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Mas Gindi. Silakan Mas Algindi. Ya baik, terima kasih Pak Erik. Saya izin melanjutkan untuk poin nomor 4. Jadi untuk poin nomor 4 yaitu kerangka inovasi model bisnis. Yang dari kerangka inovasi model bisnis ditunjukkan pada gambar nomor 2 di sebelah ini, yang bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif tentang elemen-elemen di mana model bisnis alternatif dapat dieksplorasi. Kemudian kerangka kerja ini dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Johnson tahun 2008, kemudian Zott and Emmett tahun 2010, sambil menekankan elemen yang terkait dengan inovasi model bisnis. Nah, berbeda dengan kerangka kerja sebelumnya yang berfokus pada elemen penyusun model bisnis, kerangka kerja ini menyoroti bidang inovasi di mana perusahaan dapat mengeksplorasi model bisnis alternatif. Hal ini juga mengedepankan perspektif yang dinamis dengan mengakui bahwa elemen-elemen ini tunduk pada penyempurnaan dan interaksi yang berkelanjutan. Kemudian kerangka kerja ini disusun dalam 4 bidang inovasi dan 16 elemen, dan masing-masing bidang dan elemen ini dibahas secara rinci dalam makalah ini. Meskipun kerangka kerja ini tidak menegaskan bahwa elemen-elemen yang tercantum di atas bersifat definitif untuk model bisnis berkinerja tinggi, kerangka kerja ini berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memahami dan mengeksplorasi dimensi inovasi model bisnis. Kemudian anak panah dalam kerangka ini melambangkan interaksi yang berkelanjutan antar berbagai elemen dan yang mencerminkan sifat dinamis dari inovasi model bisnis. Kemudian di samping tabel ada rincian spesifik kerangka kerja tersebut, termasuk 4 bidang inovasi dan 16 elemen. Untuk detailnya dapat dilihat di lampiran atau di tabel 4 di samping ini. Kemudian kerangka kerja ini berfungsi sebagai panduan visual dan konseptual bagi para peneliti dan praktisi yang tertarik menganalisis, mengembangkan, dan berinovasi model bisnis, dengan fokus pada eksplorasi pendekatan alternatif dan terus menyempurnakan elemen terkait. Di bidang inovasi, yang pertama ada proposisi nilai. Area ini berfokus pada elemen yang berkaitan dengan menjawab pertanyaan mengapa, termasuk memikirkan kembali apa yang dijual perusahaan, mengeksplorasi kebutuhan pelanggan baru, memperoleh pelanggan sasaran, dan menentukan apakah manfaat yang ditawarkan dirasakan oleh pelanggan. Inovasi proposisi nilai sangat penting untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu nilai operasional. Area kedua ini berkonsentrasi pada unsur-unsur yang terkait dengan menjawab pertanyaan apa. Hal ini mencangkup konfigurasi aset-aset utama, mengurutkan aktivitas untuk menyampaikan proposisi nilai, menentukan cara perusahaan menjangkau pelanggan, dan menjalin hubungan dengan mitra dan pemasok utama. Kemudian yang ketiga itu sumber daya manusia. Area ketiga berkaitan dengan elemen-elemen yang terkait dengan jawaban atas pertanyaan siapa. Hal ini menekankan eksperimen dengan cara-cara baru dalam berbisnis, memanfaatkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk model bisnis baru, dan melibatkan individu dalam proses inovasi. Kemudian yang keempat, dari kerangka inovasi model bisnis yaitu adalah nilai finansial. Area terakhir ini berfokus pada elemen yang terkait dengan menjawab pertanyaan bagaimana. Area ini melibatkan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh nilai melalui aliran pendapatan, mengubah mekanisme penetapan harga, dan menilai kelayakan finansial dan profitabilitas. Kemudian poin nomor 5 yaitu cara mengubah model bisnis. Di makalah ini mengeksplorasi berbagai cara bagaimana perusahaan dapat mengubah model bisnis mereka,
termasuk memodifikasi satu elemen, mengubah beberapa elemen secara bersamaan, dan mengubah interaksi antar elemen kerangka inovasi model bisnis. Kemudian mengubah satu elemen dapat menghasilkan inovasi model bisnis. Perusahaan juga dapat memperkenalkan aktivitas baru yang mengubah keseluruhan model bisnis. Meskipun pandangan sistematis terhadap model bisnis sangatlah penting. Mengubah beberapa elemen secara bersamaan bisa lebih menguntungkan. Perusahaan yang mengubah 3 hingga 4 elemen model bisnisnya itu cenderung memperoleh keuntungan lebih banyak dari inovasinya dibandingkan perusahaan yang hanya mengubah satu elemen saja. Mengubah interaksi antar elemen model bisnis sangat penting untuk inovasi. Perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen ini saling terkait dan bagaimana interaksi dimodifikasi untuk mencapai inovasi model bisnis. Yang keenam yaitu pembahasan dan arah penelitian masa depan. Bagian ini membahas kesenjangan dalam literatur yang ada mengenai inovasi model bisnis dan menguraikan arah penelitian masa depan dalam 3 bidang utama. Yang pertama yaitu pendekatan, kemudian yang kedua tingkat inovasi, dan yang ketiga mekanisme inovasi model bisnis. Untuk yang pertama yaitu pendekatan inovasi model bisnis, literatur saat ini menyoroti ada 3 pendekatan utama terhadap inovasi model bisnis, yaitu eksperimen, inovasi terbuka, dan yang terakhir adalah respon terhadap model bisnis yang disruptif. Ada kesenjangan penelitian dalam memahami keefektifan pendekatan-pendekatan ini, khususnya dalam hal elemen kerangka inovasi model bisnis mana yang paling memungkinkan untuk dicoba, karena tidak semua inovasi model bisnis dapat dicobakan. Konsep model bisnis yang gagal masih kurang dieksplorasi dan penelitian diperlukan untuk menyelidiki bagaimana perusahaan menentukan kapan suatu model bisnis gagal dan proses organisasi yang terlibat dalam mengevaluasi membuang model yang gagal. Kemudian model bisnis yang telah dikategorikan, namun efektivitasnya belum diketahui sehingga masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan kapan perusahaan harus membuka atau menutup elemen kerangka inovasi model bisnisnya. Kemudian model bisnis yang terbuka telah dikategorikan, namun efektivitasnya belum diketahui, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan kapan perusahaan harus membuka atau menutup elemen kerangka inovasi berbisnisnya. Kemudian strategi untuk merespon bisnis yang disruptif, seperti memperluas model yang sudah ada, kemudian memperkenalkan model tambahan, atau mengganti model yang sudah ada, memerlukan penyelidikan yang lebih lanjut, termasuk memahami keseimbangan antara pemisahan dan integrasi. Yang kedua yaitu derajat inovasi model bisnis. Model bisnis dapat bervariasi dari perubahan bertahap hingga penggantian model yang sudah ada secara revolusioner. Dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelangsungan hidup suatu perusahaan bergantung pada inovasi model bisnis. Kesenjangan penelitian mencakup pemahaman elemen spesifik mana dari model bisnis yang dikaitkan dengan inovasi, dan apakah perusahaan sengaja memodifikasi satu elemen atau melakukan secara tidak sengaja selama eksperimen. Titik masuk inovasi dalam model bisnis belum didefinisikan dengan jelas dan tidak ada konsensus mengenai di mana perusahaan harus memulai. Kemudian mengubah beberapa elemen model bisnis secara bersamaan memerlukan eksplorasi yang lebih lanjut, termasuk mengidentifikasi elemen mana yang memerlukan penyesuaian agar selaras dengan proposisi nilai perusahaan. Kemudian lanjutannya yaitu penelitian diperlukan untuk menentukan elemen mana yang dapat diperoleh secara eksternal atau diterapkan secara internal dan bagaimana elemen tersebut berinteraksi dalam model bisnis. Ciri khas model bisnis berkinerja tinggi memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian memahami bagaimana interaksi antar elemen model bisnis yang berubah dan bagaimana perubahan ini diperlukan untuk inovasi yang masih merupakan sebuah kesenjangan penelitian. Dan urutan di mana perusahaan memodifikasi elemen-elemen ini tidak dipahami dengan baik. Selanjutnya itu kaitan antara inovasi model bisnis dan kinerja organisasi, termasuk diantaranya arah kausalitas, itu memerlukan penelitian empiris. Nah, kaitan antara inovasi model bisnis dan nilai sosial memerlukan eksplorasi yang lebih lanjut dengan pengembangan aspek finansial dan non-finansial.
Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme inovasi model bisnis. Yang pertama, meskipun sudah ada pengetahuan tentang proposisi nilai, penciptaan, dan penangkapan, mekanisme inovasi model bisnis masih menjadi titik buta atau blind spot. Yang kedua yaitu penelitian di masa depan harus mengintegrasikan elemen proposisi nilai, penciptaan nilai, penangkapan nilai untuk mempelajari mekanisme ini secara komprehensif. Mengintegrasikan perspektif internal dan eksternal dalam inovasi model bisnis sangatlah penting, karena sangat sedikit penelitian yang meneliti faktor pendorong eksternal dan dampaknya terhadap perubahan internal. Kemudian mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang terkait dengan perubahan kerangka kinerja model bisnis dan memahami respon aktif dan reaktif sangatlah penting. Pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme inovasi model bisnis dapat dicapai dengan menghubungkan pendorong eksternal dengan perubahan internal tertentu. Mengembangkan teori yang menguraikan pendahuluan, konsekuensi, dan berbagai macam aspek inovasi bisnis masih dapat diperlukan, dan pengembangan teori dapat memperoleh manfaat pengintegrasian internal maupun eksternal. Jadi kesimpulan dari paper review kali ini adalah yang pertama yaitu makalah ini menyimpulkan dengan menyatakan bahwa pendekatan terhadap inovasi model bisnis tidak terbatas pada pembedaan bidang sederhana, yaitu evolusioner atau revolusioner, namun mencakup spektrum derajat inovasi. Yang kedua, inovasi model bisnis dapat dicapai melalui eksperimen, inovasi terbuka, dan inovasi disruptif. Kemudian kesimpulan ketiga yaitu kerangka kerja disediakan sebagai peta navigasi bagi para manajer dan peneliti yang tertarik untuk mengubah model bisnis dengan fokus pada nilai proposisi nilai, nilai proporsional, sumber daya manusia, dan nilai finansial. Yang keempat, yaitu makalah ini menyoroti pentingnya bagaimana penelitian lebih lanjut dalam memahami mekanisme derajat dan pendekatan inovasi bisnis model. Yang kelima, dan terakhir, jadi secara umum, makalah ini memberikan wawasan berharga mengenai sifat multifasiat inovasi dan menyarankan jalan untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.